Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ukir yang ketiga, dari Paguyuban Sungging Prabangkara menyelenggarakan Lomba Ukir tahun 2024 untuk Kabupaten Jepara yang diikuti 400 lebih peserta. Ini sangat luar biasa dan tentunya kami juga melakukan banyak sekali wawancara bersama Forkopimda, para tokoh dan panitia. Selamat menyaksikan liputan kami. Bahwa Jepara itu kan merupakan kota ukir dunia. Jadi potensi ini harus dilestarikan, tidak boleh menjadi punah. Makanya pada hari ini salah satunya ada lomba ukir. Dan nanti kedepannya 3 bulan ke depan kita akan mengadakan pameran besar ukir-ukiran dan mebel on the street di jalan-jalan Jepara. Okay, this is performance by DJ Rico Pillow. Semacam keinginan harapan dari para pengukir Jepara untuk kedepannya supaya ukir Jepara ini semakin mendunia, semakin melejit dari lomba ini. Mungkin start dari awal seperti apa, Pak? Ya tentunya tetap harus pemerintah hadir. Artinya tadi Pak Bupati mengeluarkan paket-paket kebijakan yang bisa diselenggarakan secara terstruktur, masif, sehingga tidak hanya incidental di tempat-tempat tertentu, tapi bisa secara keseluruhan di Jepara bisa bergerak bersama. Ini luar biasa sekali, Pak. Baik, Pak Kapolres, semangat ya, Pak ya. Semangat terus pada para pengukir, semoga semakin semangat untuk melestarikan seni ukir dan semakin berkarya untuk Jepara. Okay, this is performance by DJ Rico Pillow. Banyak sekali harapan-harapan dari peserta untuk acara ini. Kedepannya ukir di Jepara ini tidak lesu lagi dan semakin menggeliat, semakin dikenal oleh masyarakat dan juga di seantero dunia. Ibu, seperti apa? Ini Mbak Sel, ini luar biasa ya. Saya lihat generasi-generasi muda di sini ya. Ternyata mereka masih berminat gitu untuk mengikuti kegiatan ini yang meningkatkan kemampuan untuk mengukir. Seperti kita ketahui kan beberapa tahun ini dalam kondisi pandemi seni ukir di Jepara agak menurun. Ternyata dengan adanya kegiatan ini kami sebagai Forkopimda tentunya mendukung, dan ini akan menjadi wajah Jepara akan maju di tingkat ini. Amin, amin. Semoga itu harapan kita semua ya, Ibu ya. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, di sini juga banyak dukungan dari para tokoh, diantaranya dari Ketua Kadin Kabupaten Jepara dan dari dosen Undip Jepara. Beliau adalah Bapak Andang Wahyu Trianto dan Profesor Alamsyah. Seperti apa wawancara kami? Selamat menyaksikan. Kegiatan yang sangat baik dan pasti harus didukung oleh semua pihak, khususnya di Kabupaten Jepara, karena ukir ini menjadi satu ciri khas dari Kabupaten Jepara dan menjadikan Jepara ini mendunia, dikenal oleh dunia sebagai kota ukir. Ini luar biasa. Semoga kegiatan-kegiatan semacam ini nantinya bisa lebih meningkatkan Kabupaten Jepara. Tidak hanya dari segi budaya, kearifan lokal, tapi juga bisa mengangkat perekonomian Kabupaten Jepara lebih baik ke depan.
permasalahan dan tantangan ukir ke depan itu kan semakin besar. Oleh karena itu, dengan upaya perlindungan seperti ini, menghadirkan orang-orang yang memang pintar mengukir, mulai dari anak-anak tingkat SD sampai umum, saya kira ini momen sangat penting untuk menggeliatkan kembali eksistensi ukir yang banyak orang menduga bahwa kita kehabisan regenerasi dari para pengukir. Hadirnya lomba seperti ini saya kira sangat positif dan ini perlu didukung oleh semua pihak, apalagi tadi Mas Andang sebagai Ketua Kadin yang menggawangi salah satunya ukir, saya kira sudah melakukan upaya yang sistematis dan sungguh-sungguh lewat peran beliau bersama para pengrajin, pengusaha untuk menggerakkan ukir agar tetap menjadi ikon Jepara, menjadi daya tarik orang-orang untuk datang ke Jepara dan meneguhkan kembali Jepara sebagai kota ukir, tidak hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Indonesia, tapi juga semakin dikenal di dunia bahwa kalau ukir maka pikirannya adalah kota ukir Jepara. Ya sebetulnya ini kan bukan sesuatu yang baru dari upaya dari pemerintah Kabupaten Jepara. Namun mungkin dengan situasi dan kondisi yang kita tahu bagaimana secara umum perekonomian di dunia pasca COVID-19 itu pada umumnya menurun. Nah, untuk membangkitkan dan mempertahankan ini, salah satu yang mesti menjadi garda terdepan dari ekonomi kreatif di Kabupaten Jepara adalah dunia ukir dan juga furniture. Ini kita berharap Jepara dengan adanya inflasi dan juga resesi yang sudah di depan mata, ini bisa bertahan dengan ikon-ikon yang bisa membumi di masyarakat, diusahakan oleh masyarakat sehingga nantinya secara perekonomian masyarakat ini bisa bertahan. Ya, kita berharap kepedulian dari pemerintah ini akan semakin baik. Ya kan? Nah ini masyarakat dibangkitkan supaya nanti program-program dari pemerintah juga mesti harus mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Menurut saya ini salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi dari semua lini. Ada dunia usaha, kemudian ada juga legislatif, ada eksekutif, ada masyarakat, dan ini perlu kita jaga bahwa dan kita rawat agar kebersamaan ini selalu mendukung pelestarian dan penguatan kerajinan ukir. Dan kita tahu betul bahwa memang pemerintah itu sudah melakukan berbagai upaya dan ini perlu didukung. Kemudian kalau memang ada up and down, naik turunnya itu adalah wajar. Dan ketika momen seperti ini adalah untuk menggairahkan, ya, menggairahkan semua pihak agar yang kemarin masih belum maksimal memberikan perhatian kepada identitas lokal Jepara ini, kemudian bergerak bersama-sama untuk saling menguatkan agar keberadaan ukir itu sampai kapanpun, karena basis historisnya sudah jelas dan menghidupi ya masyarakat Jepara dan pernah mengangkat masyarakat Jepara dari tingkat kemiskinan 1989 menjadi makmurnya sangat tinggi, dan ini pelan-pelan juga mulai berkurang. Ini kita gairahkan kembali agar ini tetap terjaga, terawat dan menjadi kebanggaan masyarakat bersama-sama supaya bergerak bersatu untuk meneguhkan ukir itu menjadi ikon kita, menjadi identitas kita, dan itu perlu kita jaga dan kita rawat.
Seni ukir yang kita laksanakan tanggal 27 ini bukan hanya soal ukirnya, tetapi ini kita ingin mempertahankan juga hasil budaya, yaitu macan kurung. Karena memang macan kurung lama-kelamaan juga sangat punah. Pengukir macan kurung saat ini hanya tinggal 1 orang. Untuk bisa melestarikan ukir macan kurung yang saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari pusat ini, kita harus melatih anak didik kita mulai dari SD, SMP, dan SMA. Setelah mereka bisa berlatih mengukir, baru mereka bisa membuat macan kurung ini. Jadi kita harapkan dengan adanya kegiatan seperti ini, budaya tradisi tak benda yaitu pembuatan macan kurung ini akan tetap bertahan, dan brand bahwa Jepara adalah kota ukir akan tetap terjaga. Untuk dukungan juga untuk mencari peserta ini Pak, sehingga sukses seperti ini. Dan yang pertama memang kami mengapresiasi kebijakan dari PJ Bupati Pak Edi, yang sebenarnya pada tahun 2022 pada tanggal 20 April beliau sudah menetapkan Hari Ukir Nasional dari Jepara, dari alun-alun Jepara. Nah, kita tinggal melanjutkan, merespon apa kebijakan Bupati untuk terus melestarikan ukir Jepara, karena memang secara realita ukir sedang menurun ya, tidak lagi diminati. Harapan kami melalui lomba ukir itu kemudian kita disadarkan bahwa ukir itu bagi Jepara tidak hanya ekonomi tapi kemudian kebudayaan. Seni ukir membentuk karakter masyarakat Jepara, seni ukir membentuk kewirausahaan wong Jepara. Karakter kemudian seni ukir menjadikan kita terkenal di berbagai dunia. Karena itu memang kemudian Yayasan Pelestari Ukir yang dibentuk oleh Bapak PJ Bupati, Bapak Edi Supriyanta, itu memang konsentrasi pada aspek pelestarian. Dan kita bersyukur bahwa dukungan dari asosiasi-asosiasi, dari sponsor, itu luar biasa sehingga kegiatan ini bisa diselenggarakan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada segenap sponsor yang telah mendukung acara ini sehingga acara ini dapat berlangsung dengan lancar dan menjadi keberkahan kita semua. Pemirsa, demikianlah tadi liputan kami dan semoga bermanfaat untuk kedepannya ukir Jepara semakin mendunia. Saya Dinda Kirana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.